sembarangan bertanya. Yang kedua, dalam pengajian karena ini sifatnya umum harus waqtasimillah, harus adanya persatuan dan kesatuan. Syukur alhamdulillah semakin hari semakin waktu, dan ibu-ibunya, adik-adik, pemudanya, tokoh masyarakat satu semua berdatang dari bumi bersatu padu, maka terbentuklah bermacam-macam pengajian pada malam Jumat, pada malam Selasa, malam Sabtu, ada malam Senin sekarang ini adanya hadis maghrib. Syukur alhamdulillah. Jadi Pak Asrori mau ngajarin ngaji itu luar biasa untuk ngaji. Nanti kalau tidak bisa ya sabodo apa kan mengaji baik. Sampai mengaji baik. Kenapa? Karena kalau kita ngaji, ilmu kita tidak diamalkan dibandingkan dengan sholat 100 rakaat masih gedean belajar. Bapak ngaji sekarang malam Senin nih, pulang aja kan tahu Pak Ustaz tadi ngajarin apa nya nggak tahu saya. Nah, saya kata tahu, oh itu malah kan apa untuk melaksanakan sholat tasbih itu dibandingkan dengan sholat 100 rakaat masih gedean lagi. Sebentar lagi Allah bilang. Bagaimana Pak Ustaz kalau diamalkan dibandingkan dengan sholat alfa rakaatan 1000 rakaat masih gedean belajar lagi kalau diamalkan ilmu. Tidak diamalkan dibandingkan dengan 100 masih gedean ngaji. Tidak diamalkan ngaji, diamalkan ilmunya dibandingkan dengan 1000 rakaat masih gede, yaitu ngaji diamalkan ilmunya. Amin. Bagi yang ngajar ngaji, baik Pak Ustaz maupun Pak Asrori ngajarin anak-anak di sini, lihat dalam hadis Pak Ustaz, seluruh makhluk Allah di langit, di bumi, di atas langit, di dalam langit, di atas bumi, di dalam bumi, di bawah bumi, di dalam lautan, membacakan yastaghfirullahu, membacakan istighfar buat orang yang mengajar ngaji. Amin. Seluruh makhluk Allah membacakan Allahumma pilih Asrori, Allahumma pilih Asrori, kata laut, kata burung, Allahumma pilih. Untung, cuman harus benar-benar sobatnya kuat ngajar anak-anak. Kadang-kadang berantem, anak-anak tentu depan kita harus sabar. Kalau Pak Ustaz ngajarin anak-anak dan namanya orang tua Pak Ustaz dari mulai berumah tangga dengan ibu Pak Ustaz sudah ngajarin ngaji, maka begitu udah ada ngaji bukan bantuin orang tua, jadi ambil kalau hari ada jodohnya 2 Pak Ustaz jadi 2 yang nikahin, maka pada etik nikahin tahu sedikit kalau nikahin ada seperti ini, nikahin perawan seperti ini, kalau tidak ada wali akbar, wali abad, kalau tidak ada wali akbar, tidak wali abad, walinya wali muhakam. Kalau tidak disebutin mas kawin sah, tidak sah, nggak apa-apa. Cuman kalau dipakai nanti harus bayar habis itu, baru diserahin. Cuman kalau mau ngaji males saya. Kalau usah dipengennya mah tidur, kalau usah tidur pagi-pagi salamatan di RT jam 10 acara desa selamat. Jadi mau doa tidur dan ibu-ibu pulang lagi mau asal jalannya santri. Terus habis maghrib yang anak-anak juga berangkat sini. Ataunya ngajar ngaji capek Pak Asrori, capek. Ya nurada enak mah ngeureum ngopi susu, rokok, sabsu, nyender, lagi. Udah pasti hidup zaman dalam agama hidup 1000 tahun nyari kesenangan gak bakalan ketemu, karena judulnya juga kita adalah taklid atau mukalaf, dan
pekerjaan itu. Ngaji pekerjaan capek, sholat capek, ngaji Quran capek, kerja hafalan yang lewat capek. Cuma capek nanti kesenangan kebahagiaan yang hakikatnya nanti di alam surga. Amin. Allah ya Rabbal yakin, aku yakin ada semua. Makanya semua. Kita mulai. Ya sebenarnya kalau udah seperti Pak Ustadz, Pak Uci, kata para alim ulama harus mengurangi 4 perkara Pak Uci. 1, makan, minum agak dikurangkan. Yang tadinya makan 3 kali sehari semalam, 1 kali aja Pak Uci. Hari yang tadinya 3 piring, setengah piring. Kedua, mengurangi tidur. Kalau bisa mas sehari semalamnya, awal-awal 2 jam lah, malam 1 jam, siang 1 jam. Mulai. Yang ketiga, mengurangi pergaulan. Pergaulannya kalau mau bergaul khusus dengan orang-orang yang soleh. Kalau banyak bergaul, namanya bergaul, ada yang soleh, ada yang soleh. Yang keempat, mengurangi pembicaraan, ulah-ulah ngomong, karena udah biasa setiap orang yang banyak ngomong pasti banyak bohong. Coba tukang obat, iya, kalau jualan tukang obat atau tukang tahu bulat, tahu bulat, katanya yang ngomongnya masih peker. Kaset orangnya itu pastrori bukan orangnya. Yang mau Pak Ustadz orang yang mobil supirnya begini aja yang katanya kalau dikira Pak Ustadz supirnya gini aja gitu ngomong, katanya bukan. Itu mah udah kaset, udah kamu. Pak Ustadz nggak pindah-pindah ngomongnya. Tahu bulat, Pak Ustadz benar, tahu bulat. Kita mau boro-boro kayak Pak Ustadz nanti semalam makan 5 kali, minum sewaktu-waktu tidur kayak koko perusahaan. Pergaulan satu lagi bersama dengan orang sholat kayu dan orang sholat ngomong harus sama yang udah tua-tua kayak perusahaan, kayak Pak Uci, kayak Pak DKM baru 17 tahun ini dan apa? Jangan masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya kalau dalam bab istilah ngaji mah ala sabili kapan, ala sabili ihal, kamu dina ilmu ala sabili iklan, kamu di medis mah obat bahal. Bapak mau disuntik dulu, biar kebal. Bapak mau dicabut gigi, kan disuntik dulu kan, jadi dicabut nanti gak sakit. Maka kita nanti agak bercanda tujuannya mengurangi sholat tasbih, berat sholat tasbih biar tidak terganggu, sholat tasbih kemarin sholatnya ada 1 kali uluk salam, ada 2 kali uluk salam. Kalau sholatnya malam berarti 2 uluk salam, 2 rakaat uluk salam, usolli lagi 2 rakaat salam. Kalau sholatnya siang, sunnah 1 salam sekaligus 4. Mau sekaligus juga malah bukan masalah ini bab sunnah. Jadi kalau melaksanakannya malam hari, sholat tasbih sunnah yang 4 rakaat dibikin 2 usolli atau 2 salam. Kalau siang 1 kali 10 salam sekaligus 4 rakaat. Adapun di dalam 1 rakaat, wa yaqulu fi kulli rakaatin minha khamsata wa sab'ina. Khamsah 5, sab'ina 70, berarti 75. Itu pikuli rakaat setiap 1 rakaat. Bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
tiga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingatin nama Bapak ya. Ba'da qiraati khamsa asaro 15 sesudah membaca Fatihah 15 kali. Yang paling banyak cuma di sini doang. 15 kali. Wa asra fi kulli ruku 10 tiap ruku. Ingat berapa Pak saya? 15 tambah 10. Wal iktida asyara iktida 10. Wa sujudain sujud 2 10 tambah 20 berarti ya. Kali sujud kan 10 berarti 2 kali sujud. Wa julus in bainahuma duduk antara 2 sujud 10. Wa julusin istirahat waktu duduk istirahat 10. 70 itu prakteknya di situ. Jadi kalau kita menghafal Ustaz kalau nggak lihat kita hafal kan habis Fatihah 5, waktu ruku 10, iktidal 10, sujud 10, duduk 10, sujud lagi 10, duduk kayak duduk istirahat mulai ke atas 10, jumlahnya 75. Coba masih Usolinya ibu usoli sunata tasbih rokaat ini sholatnya malam ya. Contoh jadi kalau malam sunnah 2 rakaat salam 2 rakaat salam gitu. Kalau siang sunnah sekaligus 4. Padahal mau malam mau 1 kali aja tak apa-apa. Siang saya mau dibikin 2 urusan gak jadi masalah ini kalau sunnah. Usoli sunata tasbih rokaat ini nilai Allah Akbar. Ya saya sholat sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Langsung Allahu Akbar kabiro. Beres Allahu Akbar kabiro langsung Fatihah. Walaupun ayo subhanallah 15 kali. Yang keras subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Dipasangkan sesudah surat atau sebelum surat, langsung ke surat. Contoh ini mah qul huwallahu ahad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita saja udah ruku Allahu akbar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim tasbih 10 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala ilaha illallah wallahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Ayo cepat 10. Bangun kubur 10 sami Allahu liman Rabbana lakal mulkus samawati wa minul subhanallah 10 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. 10 sujud Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Itu tata cara. Karena di sini ada aturannya pada KM wa yusanu allayuk liyal asbu'a, sunnah tidak boleh mengosongkan dalam jangka 1 minggu. Jadi paling males-malesnya seminggu sekali. Pernah Bapak? Belum. Ayo mau bareng-bareng Pak Ustaz. Cuma nanti kalau Pak Ustaz jadi pemimpinnya, Bapak jangan niat jadi makmum. Jadi sholatnya masing-masing karena tidak boleh berjamaah. Yang boleh berjamaah Idul Fitri, Ramadan, sholat tarawih baru boleh. Ini mah nggak boleh. Jadi paling Pak Ustaz bacanya keras, Bapak ngikuti. Aduh males Pak Ustaz. Kalau tidak bisa, syahrin, sebulan sekali. Jadi bagi orang yang males seminggu sekali, kalau males berat sebulan, kalau sebulan sekali masih ngerasa berat, oh ini dari minus gitu bang. Oh setahun sekali kayak cuma kita sekali waktu mel sebulan sekali. Ibu ya ibu, tapi biasanya ibu-ibu yang rajin, udah masih. Biasa ibu-ibu, ya seperti prakteknya seperti itu Pak ya. Terserah Bapak sholatnya mau berdiri boleh, mau sambil duduk boleh. Karena sholat sunnah mah boleh sambil duduk. Saya mau sholat tasbih sambil duduk aja lah. Tambah enak itu, tambah gurih, nggak capek, nggak capek. Yang penting sekali lagi dalam 1 rakaat dalam bacaan tasbihnya ada 75. Pak Ustaz sebutin nih. Yang pertama di mana tempatnya? Sudah Fatihah berapa? 15. Yang kedua tempat di mana? Berapa jumlahnya? 10. Yang ketiga berapa jumlahnya? 10. Yang keempat 7. Berapa? 10. Yang kelima 10. Jumlahnya 10. Yang keenam 10. Jumlahnya 10. Yang ketujuh jumlahnya 10. Ya kan ada 7 tempat, cuman yang satu 15, jadi pas 75. Tapi kalau bisa mah Bapak seumur hidup sekali haruslah. Kenapa? Kita malu ke Rasulullah, ngaku sebagai pelaksana sunnah Rasul, cinta ke Rasul. Gak tahunya seumur hidup belum pernah sholat tasbih. Itu mah bagaimana Pak DKM, kata Pak DKM, yuk Pak Ustaz kita praktekin bareng-bareng yuk. Aku ayo Pak Ustaz. KB, ayo Pak Ustaz. Mereka kata, enggak lah Pak Ustaz nanti aja lah masing-masing. Yo, boleh. Nah, penting kalau sudah tahu ilmu mah boleh. Nanti bagaimana Pak Ustaz dicontoh masalah pas di ruku atau di i'tidal di samping Allah. Lupa nggak baca tasbih, entar di mana kita memasangkannya? Awas jangan di waktu duduk istirahat, nggak boleh, harus di tempat sujud. Kenapa? Karena sujud termasuk pada rukun yang panjang. Contoh begini nih, kan di waktu ini kita membaca 10 subhanallah langsung tasbih 10 subhanallah wal. Nah sekarang kita lupa begitu, kita bareng beres waladhdallin baca surat atau langsung baca tasbih Allahu akbar subhanallahil azim wa bihamdi 3 kali langsung sami Allah liman hamidah. Ada baca tasbih. Bapak jangan dibaca di sini jadi 20, jangan. Nanti kalau mau bacanya nanti di waktu sujud, karena waktu sujud termasuk rukun sholat yang panjang. Kalau sami Allah termasuk kepada rukun sholat yang pendek. Gitu Pak ya. Nanti Bapak di sujud harus 20 yang satu karena moduan yang ini gitu. Ada juga Bapak nanti kalau di duduk istirahat kagak baca, ada sebelum Fatihah 15, sesudah Fatihah 10. Kita di duduk kayak duduk istirahat nggak perlu baca, terserah Bapak itu boleh. Jadi pas duduk istirahat langsung ke atas. Jadi yang 10 tempat duduk istirahat dipindahkan ke sesudah Fatihah. Sebelum Fatihah baca 15 kali. Jadi jumlahnya masa tetap. Yang penting waktu nanti ngodok jangan sampai di waktu sami Allah, jangan waktu di Rabbi Fili Warhamni,
jangan di waktu duduk istirahatkan itu termasuk kepada rukun sholat yang pendek. Kalau bisa sekali aja Bapak, bentuk nanti kita di akhirat. Kata Rasul, sunahku wahai umat manusia sholat tasbih. Apakah ada sudah sholat tasbih? Udah ya Rasulullah, berapa kali? Alhamdulillah 1 kali. Paling senyum Rasulullah. Rasul kan musim itu udah akhir zaman ya Rasulullah. Sebenarnya mah kalau masalah ibadah mah DKM bagaimana zaman. Kalau di zaman sahabat, di zaman tabi'in wajar. Satu masih dekat atau kedua masih ketemu dengan. Kalau kita sekarang udah zaman akhir, udah mau sholat aja udah syukur alhamdulillah. Jadi kalau hitung-hitungan, kenapa Rasul sholat ibadahnya hebat? Wajar. Kenapa? Dia nggak pernah ngeliat surga dan neraka. Wajar. Sahabat kenapa sholatnya hebat? Atau dia mau ketemu dengan Rasul? Sahabat. Pada kapan ketemu dengan Rasul? Tapi sudah sholat. Maka dalam hadis orang yang hebat, orang yang ketemu dengan aku dan iman kepadaku, ada lagi yang paling hebat, belum pernah melihat aku, dia iman kepada aku. Gitu. Tuba liman yaroni, summa tuba. 3 kali juga hadisnya. Summa tuba liman yaroni wa amana. Kalau sahabat cuma 1 kali, tuba liman yaroni wa amana. Betapa bahagianya orang yang melihat aku, iman kepada aku. Summa tuba liman lam yaroni wa amana. Betapa bahagianya orang yang belum pernah ketemu dengan aku tapi percaya kepada aku. Contohnya seperti kita sekarang belum pernah ketemu dengan Rasul, tapi alhamdulillah sudah siap-siap mau sholat nanti aja sudah tua kayak masih muda ini jangan. Nanti aja udah tua kayak Pak Uci udah tua. Sholat tasbih sampai dulu aja. Malas berdiri kan agak. Nanti sholat tasbih malam tanggal muda. Tanggal tua maka bakaran ini yang tanggal muda lagi dapat duit banyak. Biasanya kalau kita kan bagaimana situasi, kalau suatunya dalam sisi apapun lagi senang, kita kan lagi sholatnya juga subuh-subuh. Kalau lagi banyak masalah, atau lain sholat lagi dia pakai peci lagi dia. Banyak masalah. Iya, kata Allah. Tapi lamun lagi hatinya bagus, rapi, bajunya rapi. Ayo Bapak. Orang itu ketahuannya dari pakaian. Suruh nasi kilam silibas. Kamu ini kita kinuas. Jamur ini kita kinuas. Bunga jalma usabab pakai anak-anak. Kumpul ilmu sebab bunga anak-anak. Jadi jalma ketahuan senang dan tidaknya dari pakaian. Kalau sudah rapi dia lebih senang. Tapi kalau sudah pakai pecinya begini, kamu sholat. Lagi problemnya numpuk gitu. Numpuk kan lagi numpuk baju cuma ditumpangin doang kamu sholat. Itu udah. Tapi kalau dia kamu sholat, waktunya, itu banyak duit orangnya. Yang ketahuan. Tapi cuma seminggu orangnya juga santai. Kayak itu. Kalau yang orang lagi banyak masalah sama orangnya gini. Pengalaman Pak Ustadz pribadi, orang ketahuannya dari pakaian. Pak Ustadz apa? Maka Pak Ustadz kalau lagi jamaah jarang, bos mana bos? Mau ke depan Pak Ustadz punya rokok, alhamdulillah dibeliin 2 bungkus. Tapi kalau lagi melihat jamaah yang pakaiannya acak-acak kan nggak nanya Pak Ustadz. Kita mau ngamuk dia, takut kagak mau bilang bos gitu. Siap Pak Ustadz, saya lagi banyak pasal bilang bos gitu. Iya menanti baik, bapak bertenang, pemikiran tenang lagi Bapak kalau lagi buat masalah tasbih orang 50
5, orang 10 paling juga 1. Udah amat yang 5 tasbih kan. Sholat tasbih ulun awan itu padeka. Itu. Yang kedua, masalah sholat. Jadi sekali lagi, bagi orang yang malas seminggu sekali, yang paling bagus mah tiap hari. Bagi orang yang malas seminggu sekali harus, kalau masih merasa berat malasnya, al-syahrin sebulan sekali. Kalau masih berat sebulan sekali juga, nggak apa-apa lah, setahun sekali lah. Tapi nggak ada dalilnya, nggak ada sebenarnya. Tapi bosan pernah ngeliat kalau bisa mah seumur hidup sekali mah harus kan. Kenapa? Malu ke Rasul nanti di akhirat. Aku umat Rasul, cinta ke sunnah Rasul, nggak taunya ilmunya sudah dikasih tahu sama Pak Ustaz, nggak tahu mau praktek juga. Yang paling enak mah sambil duduk aja udah gini. Allahu Akbar, wallahu a'lam, subhanallah. Tiharuku bapak. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Enak, nggak ngerasa capek, enak. Bisa terus ya. Tapi itu macam ibadah nggak licin, malas sampai besok terus ya. Wa qismu sani matusanu fil jamaah. Sebagian dari sholat sunnah bagian yang kedua ma sholat sunnah tusanu yang disunahkan jamaatun berjamaah. Di antaranya wa sholatul idain, sholat id roro, sholat idul fitri dan idul adha. Sunnah melaksanakan sholat sunnah, bahkan sholat sunnah muakkadah dan sunnah berjamaah. Jadi kalau ditanya apa hukumnya sholat lebaran, sunnah muakkadah. Apa hukumnya berjamaah, sunnah. Jadi gitu. Kalau bapak coba tadi sholat tasbih berjamaah, makruh, sama saja. Dalam Idul Adha ada dua, ada Idul Akbar, ada Idul Asghar. Tapi yang namanya ini suka terbalik. Idul Akbar huwa Idul Adha. Jadi yang namanya lebaran besar, Idul Fitri besar, itu Idul Adha. Yang namanya Idul Asghar huwa Idul Fitri, yaitu lebaran habis Ramadan. Itu lebaran kecil. Kalau kita mah kebalik, kalau Idul Fitri, woi besar-besaran, beli baju bagi 10 setel, sendal 5 pasang. Tapi kalau Idul Adha mah orang-orang belanja 2-3%. Biasa-biasa sih. Ada suka, bahkan ada yang ngomongin pusat kan Idul Adha mah lebaran kayak gitu, Pak Haji kan, kurang haji, jadi umroh, apa? Idul Adha. Ayah kalau apa? Ayah kau pernah mendengar dari orang-orang Idul Adha macam lebaran para haji, kurang haji itu, nanti kita ngapain sholat Idul Adha? Begitu diantari lagi korban, woi siap sini, nggak kebagian dengan apa? Woi Idul Adha korban. Jadi Idul Adha itu adalah lebaran Idul Akbar. Kalau Idul Fitri adalah Idul Asghar, pelaksana sunnah berjamaah. Adapun melaksanakan atau masing-masing atau perorangan, hukumnya Idul Adha Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Adapun berjamaah hukumnya sunnah. Kemarin siapa yang Idul jadi imamnya? Pak DKM di sini. Idul Adha kemarin. Kemarin Pak DKM turun. Pak Ustadz Angga. Yang di Lembok depan. Yang orang Garut yang di bawah jembatan angkat Halaman Pak DKM pasalnya rapi. Pak DKM hotip. Itu orang apa yang pakai Pak DKM. Asal nggak kopi ini karena kita kita sepakat antara dua ketiga langsung biasa. Paling kata Pak DKM ini ada orang ini di musola semua. Kalau bisa mah Pak DKM harus ada generasi anak remaja ayo. Kayak Pak Ustadz di sana ada diajarin, takutnya nggak ada. Kalau di sana adanya Pak Hasan buat ngontrak Ustadz Hasan. Takutnya dia pulang kampung, lebaran di kampung nggak ada. Anak santri udah diajarin. Pak Soleh tahu jadi khotbah lebaran. Soleh, Pak Uci.
waktunya baina tulu'i syamsi wa zawaliha, dari mulai muncul sarang ini sampai wa zawaliha lingsir berarti waktu dohor. Dia kan kalau tang hari kan begini matahari sama sekali nggak ada bayang-bayang, tapi kalau sudah geser mulai ada bayang-bayang. Nah ini udah mulai geser tuh, ada tuh panjang. Kalau dijatuhin aja tuh panjang tuh. Kalau waktu tang hari mah pas nggak ada, jadi terserah itu mau jam 6:30, mau jam 8, mau jam 11:30 sampai 11:30. Dari mulai muncul matahari kan air itu kan yang paling ya sekarang setengah 7 sampai duhur. Berapa jumlah rakaatnya? Wahia rakaatani, 2 rakaat. Usolli sunat kali hilal dan usolli sunat Idul Fitri, 2 rakaat. Nanti beres pada takbir yang pertama, iftitah pada iftitah sab'an baca 7, wafi sani khomsan baca 5. Jadi begitu usolli sunat tadi ada rakaat pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallah. Beres baru Allahu Akbar subhanallah Allahu Akbar baru. Itu Bapak ya tata cara. Jadi jangan sampai Allahu Akbar langsung lagi Allahu Akbar, baca dulu doa iftitahnya. Kenapa? Doa iftitah sunnah ayat, takbir 7 kali ada sunnah ayat sama pakai. Qabla ta'awud biman, sebelum baca Fatihah, tapi Bapak jangan sampai itu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ingat, belum baca takbir 7 kali, ingat balik lagi Bapak. Allahu Akbar, Allah 7 kali. Enggak boleh Bapak. Kata Bapak batal sholatnya. Kenapa? Baca Fatihah rukun sholat, takbir 7 kali masuk. Namanya memutuskan yang wajib mengejar sunnah. Enggak boleh Bapak. Udah. Kadang-kadang masyarakat di sini karena mungkin kebodohan ini, kalau di masjid pada KM, jadi Pak Ustaz pernah. Jadi imamnya kiai. Jadi dia lupa, Pak Uci lupa. Jadi takbirnya cuma sekali doang. Bagus, aku baca juga rapi. Nah begitu datang lagi lupa, jangan dipakai lagi lah. Itu takbirnya kemarin cuma sekali doang. Batal itu doang. Mau ngomong Pak Ustaz, dia lagi di masjid, kalau di luar enggak kok, nggak usah itu orang. Takbir mah sunnah ayat Bapak, enggak jadi masalah. Yang kedua yang pengalaman yang memalukan waktu di itu ya, di Kamuran ya. Apa periang yang jadi imamnya yang sekarang jadi wali kota siapa? Bunyamin. Oh iya. Bunyamin dia dulu kan nggak jadi wakil. Pak Ustaz juga kata orang sono. Nah dia yang nggak jadi imam yang sama seperti ini lupa. Itu mah udah pulang ke rumah udah bubar, diumumin lagi di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Priang sekarang kembali lagi ke masjid. Karena yang tadi sholat tidak salah, karena takbirnya cuma 1 kali. Ayo cepetan. Kalau tidak datang lagi akan ditangkap polisi. Wah, datang lagi. Tadi berarti dijadikan sapam Priang bodoh kami dia. Dengar dengan hukum istimewa. Apalagi lupa. Bapak sholat duhur lupa 10 rakaat. Bagus eta. Bagus Bapak. Pahalanya tambah banyak. Mirip seperti Bapak di bulan Ramadan lupa makan habis 3 piring. Bagus. Lapar hilang, pahala puasa dapat. Seperti itu. Karena kita lupa, itu masalah lupa. Walaupun sengaja juga enggak batal, enggak makruh. Masalah makruh juga makruh kecil. Karena sunnahnya sunnah ayat, beda dengan sunnah abad. Kayak kunut, ayat awal sunnah abad, jadi mulai pertengahan itu. Ini mah sunnah ayat. Bahkan kita kalau sholat tarawih, Bapak kan jarang baca Allah kabiro begitu sholat tarawih. Sholat Allahu Akbar, bila enggak baca, kalau kita makna sama dengan itu. Juga Pak, maka Ustaz dengerin aja. Jadi kalau para Ustaz di situ, kata Ustaz kalau ada imam yang lupa takbir itu suka makna itu yang di belakang Allah. Ada anak kecil
sih, tapi jangan lupa baca. Jangan. Kalau sunnah kalau ada aturan subhanallah sekali aja udah. Dia makanan masyarakat tidak tahu. Waduh, ramai kamu. Cuma jadi tolong yang sengaja jadi kebaca Quran. Kayak ini nanti kalau pada kait di sini kejadian ada imam yang takbirnya cuma satu kali karena lupa maupun tidak lupa, jangan disalahin itu nggak apa-apa. Apalagi lupa. Contohnya seperti tadi kita sholat zuhur lupa tuh nggak apa-apa. Kalau banyak diri dan bacaan. Jadi takbir pertama sab'an 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran, Allahu Akbar, Allah. Jangan cepet-cepet. Karena kalau suka ngelamun bosan, kalau suka ngomong di masjid, oh cepet, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Ustaz, mau kemana? Idul Adha mau potong sapi, ini potong tim. Biasa deh, seukuran yang paling lama. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jangan dikerasin, subhanallah pelan aja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau kita bahan bingung mah berapa? 7 apa 5? Pakai itu kan ini aja. Allahu Akbar 1. Pakai kira-kira jangan sampai bapak Allahu Akbar 1. Subhanallah. Ih, Bapak ada karena saking repot hitung dia. 2. Allahu Akbar 3. Yang ada anak kecil yang di belakang. Kurang beda imam 1. Imam yang kemana sini berapa di belakang? Atau imamnya kebablasan 8. Ini imam 8 ya. Nah, gimana juga anak-anak. Qabla ta'ud bihima. Jadi dibacanya sebelum baca Fatihah. Rokan biasa ya dae diangkat tangannya siap takbir. Kalau ibu-ibu mah gini aja ibu ya. Kalau ibu-ibu mah takbirnya sudah diajar sama Pak Ustaz. Jadi kalau ibu mah sholatnya apapun ininya tetap aja nempel ke sini. Kalau ibu-ibu sholatnya begini, maka ibu begini aja. Begitu udah siap-siap, ibu-ibu mah sunnah ininya tempelin. Aturannya seperti ini perempuan mah. Kalau laki-laki mah sejengkal. Takriban itu kira-kira sejengkalan. Andai kata kurang nggak apa-apa takriban ini takriban. Yang penting jangan keterlaluan. Ukuran tas beda ini nih, ukuran ini nih. Yang biasanya ada yang keterlaluan. Keterlaluan masa ukuran ini dia nih biasanya ada. Ini keterlaluan. Namanya obrol. Namanya obrol. Entar dia ada yang ngomong jadi gini kakinya nih. Iya. Itu yang sedang aja kita udah diatur ada makanya nih ukuran aja takriban kira-kira baik. Kagak perlu bahkan begitu Bapak mau sholat usolli fardu'an salat. Kalau fardu kira-kira baik Bapak takriban, tapi itu kira-kira gini. Kalau ibu mah ada ini. Nempel, ini usah siap ibu. Gini aja ibu. Jangan aja ibu begini. Ibu. Allah, ini aja ibu mana kan susu ya. Ya, jadi ibu kalau begini aja ibu nih makruh, asal takbir makruh, takbir lagi makruh, habis pahala itu sama makruh. Sekali makruh 10, dasar jumlah kan 100, asal angkat lagi 10 dikurang terus sampai habis. Ibu magi bae ibu maya, usah pengis ya bae. Allah gitu, kayak gitu. Entar dulu juga sama Allah. Gibae ibu magi bae ya, ulah begitu ibu bikin Allah, ulah gibae ibu magi kita ya, gibae ibu magi. Sama Allah juga sama. Apa dia bayi rumah? Ulah beda hati ya ulah. Kalau laki-laki mah waktu lagi di rumah sih, kalau di sini asem. Ada kipas dari sana. Contoh lagi ini kan imam nih kipas. Imamnya belum mandi 7 hari. Woi parfum ke belakang, wis tadi lagi. Tinggal lagi wangi bener. Aduh ini imam keteknya asem gitu. Kata mampunya di depan. Lagi manggil ibu begini aja ibu. Bab sunnah, tapi kalau punya penyakit mah lain. Ada kata, aduh Pak Ustaz saya mau punya bisul di sini. Ini bukan, kata bukan. Ya. Atau ibu-ibu kayak istri Pak Ustaz, pahanya segede pohon pisang. Yang gede, nggak bakalan bisa bapak digini, nggak bakalan bisa, nggak bakalan rapat. Pasti ini mau udah rapat, kaki mau pasti begitu. Karena ini kan kayak pan pisang gede. Jadi kalau yang lurus mah bisa, kalau yang lurus mah enggak. Kayak istri Pak Ustaz kan gemuk, di pahanya gede. Paling segini bisa, ini udah rapat.
Atau pengen itu rapat ke sini atau harus begini. Itu jadi mau takutnya apa? Kata Pausa juga jarak kaki sedang kalau sebelum soalnya bapak malu-maluin Pausa suami fokus jangan biasa baik kaki bani kira-kira itu nanti itu ya Allah Akbar sami Allah itu bisa aja kamu ke bawah beda sama ibu dia baik ibu dia baik kata ulah coba-coba baik ibu dia makul dia baik dijemput susu naya susu gitu kita ini ibu nah ibu ulah dia ulah gitu kan gitu supaya susu ulah anak dia kan kan semakin kita ibu-ibu semakin punya anak 5 punya anak 6 semakin panjang susunya kan susu macam-macam bapak mah ayah susu gedang ada susulan ini pengalaman dari orang tua Pak Ustadz ya ada susu ladur itu bapak susu masih walaupun dia masih punya anak 1, 2 ini udah panjang karena keturunan ada yang udah punya anak 5 juga masih kecil nih jadi kata orang tua kalau bisa mah para pemuda kalau nyari istri keturunan susunya yang panjang ini kata orang tua Pak Ustadz ini jadi dibandingkan dengan susunya yang pendek kecil bagusan susu yang panjang biar enak empengnya itu mah kata orang tua jadi mungkin orang tua lebih paham nyiriin orang yang keturunan panjang dengan yang pendek mungkin beda di dalam pengurusan anaknya mungkin seperti itu mungkin karena orang tua Pausan itu rambut perempuan yang lurus dengan yang ikut itu bisa ditandain yang lurus biasanya begitu orang yang rambutnya kritik biasanya begitu orang tua pasti lebih paham orang tua gitu jadi maka kalau kata Pausan jauh itu orang tua benar hebat itu mungkin dari kajian dari nasihat dari para alim ulama wakaf orang begini kayak begini karena di dalam kitab juga Bapak dalam kitab Abu Masyar itu ada dalam kitab kayak kalau kayak Bapak mau daftar ke Depo Bangunan karena ada yang mau nerima enggaknya meriksa kejiwaannya gitu nah wakaf yang ini ada orang pemalas nih kan ada gitu kamu ditempatkannya di sini ini mah tenaganya dari kuat kamu mah tempatnya di gudang kayak gitu ini mah krempeng nih, udah tempat parkir aja ini mah. Kayak gitu. Enggak tahunya kan kantor ayah kamu usah tahu dari karyawan dalamnya, bukan kantor. Ini sembarangan ya Pak Ustadz. Yang orang badannya keker di bagian yang ente enggak jadi orang bodi keker di bagian angkat kami. Ada kayak gitu Bapak. Kayak gitu. Itu mah bohong ibu itu perkiraan Pak Ustadz kata orang tua dulu tuh kata caranya Idul Adha Idul Fitri masih jauh kita lakoni yang sholat tasbih sekali lagi dalam 1 rakaat ada 75 baca tasbih habis Fatihah 15 ruku 10 iktidal 10 sujud 10 duduk antara 2 sujud 10 duduk sujud lagi 10 dan duduk istirahat 10 jumlahnya ada 75 andai kata satu tempat ada yang lupa boleh dilaksanakannya di sujud dan di katanya 10 jadi 20 kali sujud makanya semuanya itu apa nasihat dari Pak Ustadz jangan sampai kita seumur hidup belum pernah sama sekali malu Rasulullah Muhammad SAW terserah apa mau sholatnya sambil berdiri mau sholatnya lagi duduk mau sholatnya sambil tiduran juga nggak apa-apa karena dalam sholat sunnah sah sholatnya sambil duduk walaupun sehat bugar sebagai apa nanti kalau ada sholat Idul Fitri Idul Adha ada yang takbirnya kurang ada takbirnya lebih dari 7 atau ada yang cuma 1 jangan dipermasalahkan sunnahnya sunnah ayat bahkan kalau dipakai sujud sahwi karena lupa pakai sujud sahwi awas hati-hati Bapak kita bisa jadi batal bisa jadi makruh bagaimana Ustaz kalau tidak tahu jatuh pada makruh tapi kalau bagi yang tahu jatuhnya kepada batal kenapa karena menambah ilmu ya nggak perlu pakai sujud sahwi karena ini sunnahnya sunnah tingkat ringan bukan sunnah apa gitu ya itu kajian kita waktunya udah nyampe 1 jam karena Ustaz mau ngaji lagi dengan santri mudah-mudahan jamaah pengajian di sini diberikan keberkahan banyak umur diberikan jembatan di jembatan rezeki rumah tangga sakinah mawaddah warahmah
musola barat, nanti di akhirat ditempatkan di surganya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pimpin amapan EKM nanti di alam surganya. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah, bi husnil khatimah. Urzuqina wal muslimin min kulli khairin wa rahmah wa minal qada wa minal